Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Tadulako. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada uji kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran melalui luring. Untuk perekaman pelaksanaan praktik pembelajaran, saya laksanakan pada hari Senin 19 Juli 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Bagaimana tadi sebelum ke sekolah? Sudah sarapan semua? Sudah. Siapa yang bertugas membersihkan hari ini? Ya, silakan turunkan tangannya, nak. Ya, alhamdulillah ya, kebersihan kelasnya sudah sangat bagus. Harus dipertahankan seperti ini supaya kita merasa nyaman untuk belajar. Kemudian, siapa yang datang lebih awal? Ya, silakan, anakku Dila. Silakan dipimpin doa sebelum kita memulai pelajaran. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum belajar dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Apa tujuannya kita berdoa sebelum belajar? Agar pelajaran mudah. Dimengerti. Ya, agar pelajaran mudah dimengerti atau dipahami. Kemudian selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Kehadirannya harus dipertahankan juga. Dan ingat, tetap harus menjaga protokol kesehatan dari pemerintah ya, agar kita semua terhindar dari wabah COVID-19. Sebelumnya itu, Pak Guru akan memutarkan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Bagaimana, dihafal semua? Ya, dihafal. Ayo anak semua berdiri. Ya, dan aku selanjutnya tepuk semangat. Semangat. Ya, selanjutnya Pak Guru akan memutarkan video. Ya, silakan diperhatikan baik-baik. Ya, anakku, berdasarkan video yang Pak Guru tampilkan, di situ ada terdapat beberapa keragaman, ya, yaitu alat musik daerah. Ada yang bisa menyebutkan alat musik apa saja yang terdapat pada video tersebut? Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Siapa tangannya? Apa? Ya, coba. Apa? Ya, ada gendang. Apa lagi? Kecapi. Kalau alat musik dari Sulawesi Tengah, apa namanya? Apa? Kapula. Kemudian ada apa lagi? Galope. Ya. Kalau gendang, bagaimana cara memainkannya? Ya, dipukul. Kalau kecapi, apa? Ya, kecapi itu dipeti. Kemudian
tentang sifat-sifat perambatan bunyi. Ya, jadi sudah mengerti anakku? Ya Pak Guru. Ya. Untuk pelajaran kita hari ini yaitu kita belajar di tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran ketiga. Ya. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu setelah nanti anak-anakku melakukan percobaan, anak-anakku mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan tepat. Yang kedua, anak-anakku mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Selanjutnya yaitu anak-anakku mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari paragraf pada satu teks dengan benar. Ya nanti anak-anakku, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, nanti kita akan melakukan beberapa percobaan ya tentang sifat-sifat bunyi merambat. Kemudian ada beberapa penilaian, ada penilaian pengetahuan, spiritual, dan keterampilan. Ya anak-anakku, silakan dinaikkan semua alat tulisnya. Selanjutnya, Pak Guru akan memutarkan video kembali ya tentang sifat-sifat terambat bunyi. Silakan diperhatikan videonya. Anak-anak, tahukah kalian alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini? Iya, angklung. Bagaimana cara memainkannya ya? Anak-anak, bagaimana bunyi angklung ini dapat terdengar di telinga kita? Bunyi dapat terdengar di telinga kita apabila ada sumber bunyi melalui media perantara masuk ke telinga kita. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu gas, padat, dan cair. Media perantara bunyi yang pertama adalah gas. Contohnya, angklung yang Ibu mainkan tadi. Angklung yang Ibu mainkan dapat terdengar oleh kita karena bunyi angklung melalui udara masuk ke telinga kita. Nah, udara ini adalah salah satu contoh benda gas. Media perantara bunyi yang kedua adalah benda padat. Bagaimana contohnya? Perhatikan kegiatan berikut ini. Oke, coba letakkan telinga jari di benda sini. Baiklah. Apakah Bu Atik mendengar ketukan dengan jelas? Jelas sekali. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan tadi? Iya, betul. Bunyi dapat merambat melalui media padat. Pada kegiatan tadi, meja merupakan salah satu contoh benda padat. Sehingga bunyi dapat terdengar di telinga kita. Jika kita mengutuk ujung meja yang satu, kemudian akan merambat melalui meja sehingga terdengar di ujung yang lainnya. Media perantara bunyi yang ketiga adalah benda cair. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan kegiatan anak pada gambar. Siapkan ember, lalu isilah ember dengan air. Dekatkan telinga kalian pada air di ember. Lalu ketuk bagian luar ember dengan batu. Apakah kalian mendengar ketukan ember dengan jelas? Kalian dapat mendengar bunyi ketukan pada ember karena ketukan pada ember yang merupakan sumber bunyi merambat melalui air lalu masuk ke telinga kita.
Air merupakan benda cair sebagai media perambatan bunyi. Ya, bagaimana anakku? Sudah diperhatikan semua yang Pak Guru tampilkan? Tadi yang pertama itu alat musik apa yang ditampilkan? Angklung. Ya. Bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Karena ada apa? Udara. Ada yang pertama sumber. Sumber bunyinya tadi apa? Angklung. Kemudian ada media perantara. Media perantaranya itu adalah udara. Kemudian sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan bunyi yang dihasilkan angklung tersebut. Ya. Jadi anak-anakku, itu merupakan salah satu contoh perambatan bunyi melalui udara. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi melalui benda padat. Ada yang bisa jelaskan? Sebutkan. Siapa? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba anakku Dela, apa contohnya? Telinga ditaruh di atas meja. Ya, kemudian Teman kita mengetuk meja tersebut sampai ke telinga. ya. Tepuk tangan dulu untuk Dela. Salah satu contoh perambatan bunyi melalui benda padat yaitu misalnya kita mendekatkan telinga di atas meja, ya. Kemudian ada teman kita yang memukul meja tersebut. Kita bisa mendengarkan ketukan pada meja tersebut. Selanjutnya, contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Siapa yang bisa? Coba, Anca, apa? Kasih keras suaranya, Nak. Ada orang yang berenang. Ya, kemudian apa? Kemudian apa? Tenggelam. Kemudian setelah tenggelam apa yang dilakukan? Meminta tolong. Kemudian orang di sekitarnya bisa ya, orang di sekitarnya bisa mendengar suara tersebut. Ya, itu merupakan salah satu contoh perambatan bunyi melalui benda cair. Bagaimana aku sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, Pak Guru akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, silakan Dila, Andika, Farel, dan Reski kelompok 1. Kemudian Dela, Anca, dan Reski dan Nisa kelompok 2. Silakan bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Ya, untuk anak-anakku kelompok pertama yaitu Pak Guru bernama kelompok integritas. Ya, untuk kelompok 2 yaitu kelompok gotong royong. Selanjutnya Pak Guru, gimana di situ? Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Ya, silakan nanti kalian akan melakukan beberapa percobaan tentang perambatan bunyi. Ya, untuk pertama yaitu kita akan melakukan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda gas atau melalui udara. Coba, siapa yang berani dari kelompok integritas yang mau tampil di depan? Siapa? Ayo, 2 orang ya, silakan. 2 orang. Siapa lagi 1? Ya, silakan, Reski. Farel. Silakan bicara. Silakan 1 orang yang bicara. Bicara, Farel yang bicara. Ya, apa yang dikatakan? Ya, benar? Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok integritas. Ya, ini merupakan contoh perambatan bunyi melalui apa ini? Melalui udara. Silakan diperhatikan pada laporan percobaannya yang mau diisi. Selanjutnya, untuk percobaan kedua, semuanya bawa telepon mainan, bawa. Ya, selanjutnya dari kelompok integritas, siapa yang mau tampil di depan? Silakan. Ya, silakan bicara yang 1. Kasih bentangkan ya.
Apa yang dikatakan? Bunyi merambat melalui. Benar? Ya, tepuk tangan untuk kelompok integritas. Yang terakhir sebelum duduk. Ini tadi bisa terdengarkan karena melalui perantara apa? Benda padat. Apa saat perantaranya ini? Yaitu tali. Ya. Selanjutnya, coba melakukan percobaan yang lain. Coba lakukan. Silakan satu yang bicara, satu yang mendengarkan. Didengar? Ya. Kenapa tidak didengar? Karena tidak ada saat perantaranya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok integritas. Jadi ingat ya contohnya tadi, perambatan bunyi melalui benda gas atau udara, perambatan bunyi melalui benda padat. Selanjutnya yang terakhir, yaitu perambatan bunyi melalui apa? Sudah benda padat, apa lagi? Benda cair, air. Siapa yang berani tampil dulu kelompok berapa? Ya, dari kelompok gotong royong, silakan. Ya anakku, selanjutnya kita akan melakukan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda cair. Ya anakku, silakan didekatkan dengannya. Silakan dipukul. Ya sudah. Bagaimana kedengaran? Pak Guru. Ya, ini merupakan perambatan bunyi melalui Air. ya melalui air, benda cair. Selanjutnya coba tepuk tangan untuk kelompok gotong royong. Kenapa tadi pada saat temannya mendekatkan telinganya di corong, kemudian ada orang yang memukul bisa kedengaran? Karena merupakan salah satu contoh perambatan bunyi melalui benda cair, yaitu air. Dan anakku, selanjutnya silakan diisi QLKPD-nya, dijawab pertanyaannya, dibuat laporan percobaannya. Silakan. Dibaca dulu pertanyaannya. Tulis jawabannya nanti di bawah. Berdasarkan tadi percobaan yang telah dilakukan, apakah melalui benda gas atau udara, apakah terdengar bunyi tadi yang dihasilkan, terdengar atau tidak? Silakan dicek list kalau terdengar. Silakan dicek list. Ya, bagaimana aku sudah selesai semua? Ya, karena berhubung kelompok gotong royong dulu yang tadi sudah selesai, jadi kelompok gotong royong dulu yang akan membacakan hasil diskusinya. Siapa yang membacakan hasil diskusinya untuk kelompok gotong royong? Ayo nah, siapa? Ya, silakan baca berdiri. Disimpan yang saja. Ya, silakan dibacakan. Melalui media apa saja Yang pertama dulu ini percobaan pertama, media perambatan bunyi. percobaan ke media perambatan bunyi Benda gas, udara. gas, udara, benda padat, benda cair, air. Bagaimana, terdengar atau tidak? Terdengar. Ya. Selanjutnya apa lagi? Nomor 1 dibaca itu ya. Yang untuk kalau integritas silakan diperhatikan ya. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita. Jawab. Benda cair, padat, dan gas. Ya, tunggu dulu. Bagaimana untuk kalau integritas? Jawabannya sama atau berbeda? Sama ya. Bunyi dapat merambat sampai ke telinga kita melalui benda apa tadi? Benda cair, benda padat, dan benda gas. Selanjutnya untuk nomor 3, 4, silakan kelompok integritas. Siapa yang menjawab? Siapa? Ya, Andika, silakan Andika. Untuk nomor 3, 4, silakan dijawab. Dibaca soalnya ya, berdiri. Iya, yang itu. Apakah bunyi yang dihasilkan dari ketiga benda menghasilkan berbeda sesuai dengan perambatannya? Benda padat dan cair merpati dihasilkan berbeda. Menghantar yang
Ya, jawabannya dari kelompok integritas yaitu bunyi yang dihasilkan berbeda sesuai dengan media perampatannya. Benda padat dan cair merupakan penghantar bunyi yang lebih baik daripada udara. Bagaimana untuk kelompok gotong royong? Jawabannya berbeda atau sama? Sama. Tepuk tangan dulu untuk kelompok integritas. Selanjutnya untuk percobaannya. Di sini tulis percobaan apa? Tentang apa yang dianu? Silakan dibaca. Siapa yang membaca? Ya, silakan dibilang. Percobaan perambatan bunyi. Hasil percobaan pada telepon gelas plastik ini, gelombang suara berambat melalui benang yang ditenggangkan. Jika benang tidak ditenggangkan, kita tidak bisa mendengarkan suara teman kita karena kita ada gelombang suara dari sumber suara yang merambat melalui benang ke penerima suara. Ya, jadi Kesimpulan suara akan semakin terdengar jika benang ditenggangkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok gotong royong. Ya, tadi sudah diperhatikannya kalau pada saat menggunakan telepon mainan yang ada benangnya atau talinya, pada saat berbicara akan terdengarkan karena suara merambat melalui apa? Melalui benda padat, yaitu benda padatnya yaitu tali atau benang kasur. Tadi yang tidak tampak adanya tali tidak kedengarannya, tidak kedengaran suaranya. Jadi untuk laporan percobaan dari kelompok gotong royong sudah benar. Selanjutnya untuk kelompok integritas, siapa yang mau berani baca? Siapa? Ya, silakan. Ya, Nampudillah, silakan. Silakan Madirna. Yang lainnya dengarkan. Oh, jangan ada teman-temannya. Percobaan perambatan bunyi. Hasil percobaan, batu dibenturkan di udara di luar air. Terdengar pelan sedangkan batu yang dibenturkan dalam air terdengar lebih keras. Suara yang dihasilkan oleh kedua batu yang dipukulkan merambat melalui Partikel air. Suara yang dihasilkan lebih pelan jika dibanding di luar air karena partikel air lebih padat. Kesimpulan, cara rambat bunyi di air lebih cepat dibandingkan cara rambat di luar udara. Hal ini karena kepadatan partikel di air dan di udara berbeda lebih rambat di zat air. Ya, jadi untuk kelompok integritas yang menuliskan percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda cair yaitu air. Tadi yang sudah diperhatikan ya? Ya, Pak Guru. Ya, pada saat kita mengisi air di dalam ember, kemudian ada temannya satu meletakkan corong di atas ember tersebut, kemudian mendekatkan ke telinganya. Kemudian satunya lagi temannya memukul ember tersebut, maka suara akan terdengar. Ya, bagaimana aku sudah mengerti semua? Sudah, Pak Guru. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Kang Budela. Kenapa bunyi merambat cepat melalui benda padat? Ya, silakan Ibuna. Pertanyaannya temannya, mengapa bunyi paling cepat merambat melalui benda padat? Karena ada yang bisa jawab? Ada. Karena apa kira-kira jawabannya? Karena pada benda padat susunan partikelnya berdekatan atau lebih rapat, ya, sehingga itu yang menyebabkan perambatan bunyinya lebih cepat.
dibandingkan dengan udara. Bagaimana aku Dela sudah mengerti? Sudah. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah senyum. Nah, selanjutnya anakku silakan perhatikan PowerPoint yang Pak Guru tampilkan. Ya anakku, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yaitu apa? Gagasan pokok adalah atau merupakan inti Atau ide utama dari sebuah paragraf. inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Jadi nanti akan diberikan satu paragraf, kemudian ditentukan gagasan pokoknya, ide utamanya, intinya dari satu paragraf. Kalau gagasan pendukung apa? Gagasan pendukung adalah Informasi untuk mendukung gagasan pokok. ya, coba Dila ulangi, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah Tambahan informasi untuk mendukung gagasan ya, pokok. merupakan tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Jadi kalau sudah ditemukan gagasan pokoknya, berarti yang lainnya sudah termasuk gagasan pendukung. Nah, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama dulu dibaca dengan cermat, kemudian temukan garis besarnya, kemudian ambil kesimpulannya, yang mana termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selanjutnya Pak Guru akan menampilkan sebuah bacaan, judulnya Perambatan Bunyi. Coba dimulai dari Andika dulu, Bu, baca yang paragraf, baca pada kalimat pertama, apa bacanya? Bunyi. Keras. Ayo nak, keras suaranya. Melihat perantara seperti gas aliran dan pendapat. Ya, lanjut selanjutnya Anca, dibaca lagi. Kalimat ketiga, proses Proses perambatan bunyi memiliki kecepatan yang berbeda. Di setiap media, bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat merambat melalui gas seperti udara. Jadi di sini tadi sesuai dengan pertanyaannya Dila, bunyi paling cepat merambat melalui benda padat ya, karena partikel-partikelnya berdekatan atau lebih rapat. Selanjutnya untuk perambatan bunyi, yang mana kira-kira gagasan pokoknya di sini? Apakah di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat keempat? Coba. Kalau menurut Reski, yang mana gagasan pokoknya Reski? Kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, atau keempat? Ya, kalau menurut Reski, gagasan pokoknya yaitu bunyi paling cepat merambat melalui benda padat dan paling lambat merambat melalui gas seperti udara. Kemudian Dila, kesatu, bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi. Ya anakku, siapa yang sama jawabannya dengan Dila bahwa gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama? Siapa? Selain Dila? Ya, turunkan lah. Turunkan. Ya, jadi benar ya, gagasan pokok pada bacaan perambatan bunyi yaitu bunyi dapat didengar oleh indera pendengaran karena proses perambatan bunyi. Itu tadi ya gagasan pokoknya. Berarti selebihnya itu termasuk gagasan pendukung. Ya. Jadi untuk kalimat ketiga dan kedua, ketiga dan keempat termasuk kalimat pendukung. Sudah mengerti anakku atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah mengerti silahkan dikerjakan lagi LKPD yang kedua yang tadi. Nah, ini. Ya, silahkan dibaca bacaannya, kemudian ditulis isi jawabannya, yang mana gagasan pokoknya, yang mana gagasan pendukungnya. Ya, silahkan tulis.
Bagaimana laku sudah selesai semua? Ya, selanjutnya dimulai dari kelompok integritas. Siapa yang mau baca? Siapa? Ayo, siapa yang mau baca? Dari kelompok integritas. Ya, silakan Reski. Silakan dibaca untuk gagasan pokoknya. Berdiri, silakan berdiri, silakan berdiri. Gagasan pokok. Ya, yang lainnya kelompok gotong royong silakan mendengarkan jawaban temannya. Yang dihasilkan Silakan dibaca dan dibaca. berbagai macam bunyi yang dihasilkan didengar benda yang bergetar. Ya, jadi menurut dari kelompok integritas, gagasan pokoknya yaitu berbagai macam bunyi yang bisa didengar dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bagaimana untuk kelompok gotong royong? Apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Ya, sama. Tepuk tangan untuk kelompok integritas. Selanjutnya kelompok gotong royong yang akan membaca gagasan pendukungnya. Silakan berdiri. Pada saat benda bergetar, udara di sekeliling juga ikut bergetar. Tepuk tangan untuk kelompok gotong royong. Ya, jadi anakku, untuk menentukan gagasan pokok itu, kalau tidak mutlak terdapat pada awal paragraf, bisa juga pada akhir paragraf, bisa juga di tengah paragraf. Ya, bagaimana, sudah mengerti semua? Sudah. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya silakan kembali ke tempatnya. Kita akan melaksanakan evaluasi. Silakan kembali ke tempatnya. Yang anakku, sebelum kalian mengerjakan evaluasi, silakan berdiri semua dulu, berdiri semua. Kita akan makan senang tinui, ya. Ya, silakan ikuti gerakannya ya. Ikuti gerakannya. Silakan semuanya. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan suatu evaluasi ya. Pak Guru bakal waktu selama 15 menit untuk dikerjakan. Jangan lupa untuk ditulis identitasnya. Ya, itu sekarang kita jawab di situ. Jawab. Bagaimana aku sudah selesai semua? Sudah. Selanjutnya Pak Guru akan periksa ya. Ya, anakku, berdasarkan hasil evaluasinya bahwa ada 2 orang yang tidak tuntas. Jadi yang tidak tuntas nanti akan mengadakan remedial ya, pengulangan. Kembali akan dikasihkan soal-soal yang berbeda. Dan selanjutnya ada 3 orang yang memiliki nilai tertinggi. Yang pertama yaitu Nurfadila, Dela, dan Anca. Silakan yang ketiga ini silakan ke depan. Silakan ke depan. Nurfadila, sini Nurfadila, Dela, dan Anca. Ya. Jadi Pak Guru akan memberikan penghargaan kepada anak-anakku yang mendapat nilai tertinggi. Tepuk tangan untuk ketiga temannya. Ya, tidak menutup kemungkinan anak-anakku yang lainnya nanti bisa mendapatkan nilai yang tertinggi untuk pertemuan berikutnya, ya. Jadi harus giat belajar semuanya. Ya, anak-anakku, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu sifat-sifat bunyi merampat. Merampat melalui apa? Yang pertama, melalui
Kendali udara. Contohnya, apa contohnya? Pada saat kita berbicara bisa terdengarkan karena merambat melalui udara. Kemudian perambatan bunyi melalui benda padat. Apa contohnya? Tadi yang dipraktikkan apa? Telepon? Ya, telepon mainan. Pada saat temannya berbicara, yang satunya bisa mendengarkan, merambat melalui apa? Yang merambat melalui apa? Perambatan bunyinya melalui benang atau tali. Selanjutnya, perambatan bunyi melalui benda cair. Apa contohnya? Pada saat apa? Ya, pada saat ada orang menyelam, kemudian berteriak, ya. Kemudian orang sekitarnya bisa mendengarkan. Selanjutnya itu apa lagi? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu paragraf. Kemudian gagasan pendukung merupakan tambahan dari tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana kamu sudah mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti, jangan lupa ya kewajibannya di rumah apa? Apa kewajibannya di rumah? Yaitu belajar, mengulangi pelajarannya di rumah, kemudian membantu orang tua, kemudian apa lagi? Yaitu melaksanakan ibadah. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang sifat bunyi yang dipantulkan, ya. Selanjutnya silakan disimpan semua tulisannya. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Anak Kambing Saya. Sama ya. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Silakan anakku dilakukan doanya. Mari kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, Pak Guru akhir pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.